Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyita Eka Maulidina, mahasiswa PJJ Manajemen S1. Saat ini akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Investasi dalam jurnal berjudul Analisis Saham Optimal dengan menggunakan model Markowitz dalam penetapan investasi saham di Indonesia. Untuk abstraknya, di sini Indonesia merupakan negara dengan pasar modal yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya perusahaan yang go public menawarkan sahamnya kepada masyarakat, serta semakin meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi saham. Namun, seperti saham pada umumnya, investasi saham ini juga memiliki risiko yang harus diperhitungkan dengan matang. Maka dari itu, tujuan penelitian ini akan fokus pada analisis portofolio optimal menggunakan model Markowitz dalam menentukan investasi saham di Indonesia. Pendahuluannya, di era globalisasi dan modernisasi saat ini, investasi kan menjadi salah satu cara yang digunakan untuk banyak orang dalam meningkatkan nilai asetnya. Salah satu jenis investasi yang banyak diminati ini sekarang adalah investasi saham. Investasi saham ini merupakan investasi yang dilakukan dengan cara membeli saham suatu perusahaan dan memperoleh keuntungan dari selisih harga pada saat jual beli saham tersebut. Indonesia sendiri merupakan negara dengan pasar modal yang berkembang pesat. Ini terlihat dari semakin banyaknya perusahaan yang go public menawarkan sahamnya kepada masyarakat, serta semakin meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi saham. Untuk hasil penelitian ini diharap dapat memberikan informasi yang berguna bagi para investor saham dalam menentukan komposisi portofolio yang optimal dengan mempertimbangkan return dan risiko saham. Dengan cara ini diharapkan investor dapat mengurangi risiko dan memperoleh return yang lebih baik. Dan tinjauan pustakanya di sini, investasi saham ini kan merupakan instrumen keuangan yang populer di Indonesia, di mana investor dapat membeli saham sebagai kepemilikan atau bagian dari suatu perusahaan. Tujuan utama dari investasi ini sendiri untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham atau dividen yang dibagikan oleh perusahaan itu sendiri. Salah satu metode yang digunakan dalam analisis portofolio ini itu model Markowitz. Model ini dikembangkan oleh seorang ekonom bernama Harry Markowitz pada tahun 1950-an dan dianggap sebagai salah satu teori paling berpengaruh di dunia keuangan. Dan pada tahun 2020 sendiri, analisis sentimen ini mulai digunakan dalam analisis portofolio optimal, yaitu dengan memanfaatkan teknologi AI atau Artificial Intelligence untuk analisis sentimen atau efek emosional dari berbagai berita, artikel, dan komentar yang berhubungan dengan saham-saham tertentu. Hal ini dapat memberikan informasi tambahan bagi para investor dalam memilih sahamnya. Secara keseluruhan, analisis portofolio optimal dengan menggunakan model Markowitz tetap relevan dan penting dalam penetapan investasi saham di Indonesia. Untuk metodologi penelitian di sini dilampirkan datanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data bulanan yang didapatkan dari Bursa Efek Indonesia. Sumber datanya diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yang tercantum di bawah ini. Untuk prosedur analisis di sini, langkah-langkah yang pertama itu mengambil data saham bulanan melalui yahoofinance.id lalu masuk ke laman mereka. Yang kedua, menghitung tingkat return keuntungan tiap-tiap saham menggunakan persamaan. Yang ketiga, menghitung expected return. Yang keempat, menghitung resiko. Yang kelima, setelah diperoleh saham yang termasuk kombinasi portofolio, masukkan bobot investasi dananya, dan menghitung menggunakan persamaan. Yang keenam, menghitung expected return. Dan yang ketujuh, menghitung koefisien. Yang kedelapan, menghitung varian dari resiko. Dan sembilan, diperoleh portofolio optimal. Pembahasan di sini yaitu saham yang akan menjadi objek penelitian kali ini adalah sama yang memiliki return tertinggi. Didapat 7 saham dari 45 saham pada LQ45 yang memiliki rata-rata return yaitu sebagai berikut. Berikut datanya. Salah satu saham yang memiliki return tertinggi adalah Arto dengan peringkat terbaik dalam tabel di atas dan rata-rata return sebesar 0,138663101. Saham ini menunjukkan bahwa perusahaan Bank Jago ini memiliki kinerja yang sangat baik. Korelasi antar saham merupakan sebuah pengukuran yang menunjukkan seberapa baik hubungan antara pergerakan harga saham satu dengan harga saham yang lainnya. Risiko saham sendiri hanya dihitung untuk sampel yang memiliki ekspektasi return yang positif.
perhitungan tabel 2 menunjukkan bahwa saham dengan standar deviasi risiko tertinggi adalah ARTO, yaitu 36,44%. Seperti data yang sudah saya lampirkan di bawah ini. Dan di sini, inverse pada metode Markowitz dapat diinterpretasikan sebagai mencari portofolio yang memiliki resiko paling besar dengan ekspektasi return yang telah ditetapkan. Berikut data-datanya dan rumus-rumusnya yang sudah saya cantumkan. Dengan menggunakan hasil inverse pada tabel di atas, dapat dilakukan pemilihan saham dengan cara mengambil saham yang memiliki nilai inverse yang paling rendah, sehingga risiko yang ditanggung juga lebih rendah. Namun, pemilihan saham juga tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan nilai inverse saja, perlu diperhatikan juga potensi return dan diversifikasi dari saham-saham yang dipilih. Setelah memperoleh return dan nilai risiko, maka akan dicari nilai vektor dan bobot dari masing-masing saham. Berikut nilai vektor dari masing-masing saham yang sudah saya cantumkan juga datanya. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai vektor dan bobot perusahaan Arto cukup rendah dibandingkan perusahaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kinerja yang belum optimal. Di sisi lain, perusahaan AMRT memiliki nilai vektor dan bobot yang cukup tinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kinerja yang cukup baik. Dengan pemilihan nilai alfa terkecil ditujukan pada alfa 0,1, maka hasil return 7 saham adalah sebagai berikut. Yang saya cantumkan juga datanya di sini. Kemudian ini disimulasikan nilai investasi dengan model Rp 100.000 akan menghasilkan return sebagai berikut. Yang sudah saya cantumkan juga datanya. Pada tabel di atas ini, simulasi return untuk 7 saham dengan modal awal sebesar Rp100.000. Dari tabel tersebut terlihat bahwa saham AMRT memberikan return terbesar dengan kenaikan mencapai Rp45.151. Dan terakhir ada 3 saham lainnya yaitu Arto, BRJS atau BRIS, dan BRPT yang menunjukkan return yang lebih rendah dibandingkan dengan saham-saham di atas. Ini menunjukkan bahwa performa dan potensi return dari setiap saham berbeda-beda, sehingga diperlukan analisis yang cermat sebelum melakukan investasi pada saham tertentu. Kesimpulannya di sini yaitu penentuan saham dengan return tertinggi menggunakan model Markowitz. Terpilih 7 saham dengan return tertinggi yaitu PT Bank Jago atau ARTO, PT Harum Energi, TBK, PT Bank Syariah Indonesia atau yang sering kita sebut BSI, PT Chandra Asri Petrokimia, PT Alvaria Trijaya atau Alfamart, dan investor yang berminat untuk menanamkan dana pada sebagian saham mereka sebaiknya tidak memfokuskan investasinya pada satu jenis saham saja. Sebaliknya, sebaiknya mereka melakukan diversifikasi dengan menyebarkan dana pada beberapa jenis aset seperti itu. Dan berdasarkan hasil simulasi return dapat disimpulkan bahwa saham AMRT merupakan saham yang menunjukkan kinerja terbaik dengan return sebesar Rp45.151. Ini menunjukkan bahwa investasi di saham AMRT dapat memberikan keuntungan yang besar dalam jangka waktu tertentu. Untuk saham HRUM juga menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan return sebesar Rp17.117 dan dapat menjadi pilihan yang menarik untuk investor. Namun saham TPLA atau TPIA dan MDKA juga menunjukkan potensi yang menarik dengan return masing-masing sebesar Rp11.537 dan Rp9.194. Namun perlu dilakukan analisis lagi yang lebih hati-hati untuk menghindari resiko yang lebih tinggi. Sedangkan untuk saham Arto, BRIS, dan BRPT, meskipun return yang ditawarkan lebih rendah, namun tetap memiliki potensi untuk memberikan keuntungan bagi investor-investor yang lain. Berikut saya lampirkan juga untuk daftar pustaka, referensi-referensi dalam menuliskan paper ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.